Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa liyaqulu qawlan sadida. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pada siang ini mengkaji tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-9. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara membagi warisan secara global, kemudian bagaimana kemudian kita memperlakukan anak yatim, termasuk berpoligami yang digunakan di dalam Islam. Selanjutnya adalah ketika seseorang kemudian merasa dirinya sudah dekat dengan kematian sudah semakin dekat, sementara dia sendiri memiliki dzurriyyah, memiliki keturunan. Maka kemudian dia juga harus berpikir dengan keturunannya pasca dirinya kemudian tidak ada, tidak hidup, ya tentu kita memikirkan dzurriyyah kita plus diri kita. Tapi ketika kita sudah tidak ada, bagaimana dengan dzurriyyah kita? Kalau jangkauannya Nabi Ibrahim sangat jauh. Nabi Ibrahim sendiri ketika beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan predikat sebagai imam manusia, pimpinan manusia. Nabi Ibrahim sangat jauh memikirkan keturunannya. Wa idza Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa ujian, lalu beliau mampu melewati ujian-ujian tersebut, maka Allah memberi predikat Nabi Ibrahim dengan predikat imam manusia. Allah mengatakan, inni ja'iluka lin-nasi imama, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku Allah menjadikan kamu sebagai imamnya manusia. Ternyata Nabi Ibrahim masih jawab, qala wa min dzurriyyati. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, dzurriyyah saya juga bisa jadi imam enggak? Jadi saking hebatnya Nabi Ibrahim, beliaunya diangkat sebagai imam bagi manusia, tapi Nabi Ibrahim masih bertanya kepada Allah, qala wa min dzurriyyati. Apa keturunan saya juga bisa jadi imamnya manusia? Maka Allah menjawab, qala la yanalu ahdil zalimin. Kata Allah, bisa Ibrahim, cuma janji saya ini tidak mencakup kepada keturunan-keturunanmu yang zalim. Kalau keturunan yang zalim nggak bisa jadi imam, tapi kalau yang tidak zalim saya jadikan sebagai imamnya manusia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah kemudian kepada setiap individu, terutama orang yang beriman, itu kemudian diperintahkan oleh Allah untuk selalu memikirkan anak cucunya sampai pasca kematiannya. Saya ingat jauh guru kami, Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sering mengatakan, jangan sampai kemudian kita ini seperti ayam yang kemudian tidak pernah memperhatikan anaknya.
beliau seperti pitik, seperti ayam, entah anaknya di mana itu tidak pernah dipikirkan. Maka kita harus juga memikirkan keturunan ini, terutama berkaitan dengan agamanya. Kenapa? Karena akhalafa min ba'dihim min ba'din khalqun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kalau kemudian kita salah, nanti keturunan kita ini yang akan mengganti kita itu khalqun, bukan kholaf. Kalau kholaf itu pengganti baik, tapi kalau khalqun itu pengganti yang tidak baik. Kalau pengganti yang tidak baik apa? Adha'us shalah wattaba'us syahawat. Itu kerjanya suka meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Itu sangat berbahaya kalau sampai ada khalqun. Itu urusan akhirat. Urusan duniawi juga tetap harus dipikirkan, karena duniawi bisa mengarah pada akhirat. Buktinya apa? Rasulullah bersabda, "Alladzi yas'alun nasa takaththuran laqiyallah wa laysa fi wajhihi qit'atul hamid." Orang yang suka minta-minta jadi pengemis, tujuannya untuk memperkaya diri, memperbanyak harta, kelak dia akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat. Itu wajahnya waktu menghadap Allah tidak ada sedikit pun atau tidak ada sedikit pun daging. Dan juga kalau ada orang di dunia berprofesi sebagai pengemis, ingin kaya melalui meminta, yang dimakan sudah ada masih minta lagi, itu besok berjumpa dengan Allah sebagai orang yang punya wajah tanpa secuil daging, itu seperti tengkorak. Makanya Allah menyebutkan wal yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim dzurriyyatan dhi'afa. Wal yakhsha, dan hendaknya khawatir alladzina, siapa orang banyak, law taraku, andai saja meninggalkan siapa alladzina min khalfihim, dari sesudah yang alladzina dzurriyyatan, pada keturunan dhi'afa yang lemah. Khafu, mereka khawatir alaihim, atas kesulitan mereka dzurriyyahnya. Falyattaqullah, maka hendaknya bertakwa siapa? Alladzina, Allah, pada Allah. Wal yaqulu, dan hendaknya mengucapkan siapa alladzina qaulan, dengan perkataan sadidan yang benar. Kata Allah, hendaknya orang-orang ini harus merasa khawatir kalau sepeninggal mereka akan meninggalkan keturunan-keturunan yang lemah-lemah. Jangan sampai ya. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu, beliau dikenal loh sahabat yang sangat kaya yang tetap dermawan. Sayyidina Ibnu Mas'ud itu kaya dermawan. Ketika menjelang wafat, didatangi Rasulullah. Kita tahu Ibnu Mas'ud itu shahihun Rasulullah, yang berprofesi setiap hari berkhidmat kepada Rasulullah, bagian mengurusi sandalnya Nabi. Saya bilang itu Mas'ud. Makanya juga kalau Pak Kiai sama santri dibawa sandalnya itu ya, jangan dibilang bulu. Ini bulu ini katanya melampaui batas berlebihan dalam beragama. Justru itu tidak usulnya itu ya. Kita tahu al-ulama warasatul anbiya, ulama warisnya para nabi. Maka tentu kita menghormat ulama seperti menghormat para nabi. Jadi ada santri bagian ngurusi sandalnya kiai. Dulu ada Ibnu Mas'ud bagian ngurusi sandalnya Rasulullah, sampai dikenal shahih nabi Rasulillah Ibnu Mas'ud. Ketika beliau kemudian wafat, yang mau wafat, Rasulullah ini gimana, duit saya banyak, apa kemudian saya semuanya saya sedekahkan aja? Jangan ya Rasul, jangan Rasul. Kamu punya anak perempuan kan? Iya. Kalau begitu 2/3 Rasulullah saya sedekahkan aja. Kata Rasulullah jangan. 2/3 juga jangan. Kalau begitu 1/3 Rasulullah. Kata Rasulullah, ya sudah 1/3 itu udah banyak.
sepertiga itu sudah banyak. Kenapa? Kata Rasulullah, kamu meninggalkan anakmu, keturunanmu dalam keadaan berkecukupan itu jauh lebih baik daripada meninggalkan anakmu kemudian dalam keadaan miskin terhina minta. Oh, itu jangan sampai ya. Tapi kita yang harus ngerti, jangan over juga ya. Over maksudnya over gimana? Anak cuma satu, harta berlebih, kemudian semuanya sudah dibelikan rumah, sudah dibelikan mobil, sudah berapa? Mau lagi masih mikirin anak, hanya sudah boleh. Makanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz kebalikannya. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini ketika beliau mau wafat, kemudian beliau tidak menyisakan duit, tidak menyisakan harta. Tapi beliau tahu anaknya itu siapa. Ditanya oleh Khalifah, kamu ini meninggal tidak menyisakan harta untuk anak-anakmu, nanti gimana nasib anakmu sepeninggal kamu? Katanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya apa kata Allah? Kok bisa begitu? Katanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena anak saya ini kalau memang dia itu takwa, nanti Allah datangkan rezeki tanpa bisa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang takwa kepada Allah pasti akan Allah kasih rezeki tanpa diduga. Dan kalau punya masalah selalu punya solusi gitu. Tapi kalau anak saya ini ahli maksiat durhaka kepada Allah, ngapain juga meninggalkan harta kepada anak-anak yang durhaka, nanti dipakai untuk maksiat pula hartanya katanya. Oh, itu levelnya beda. Ya. Tapi dia memang mengetahui anaknya itu terjaga keimanannya, ketakwaannya. Maka kemudian beliau yakin dalam riwayat Khalifah Umar bin Abdul Aziz memberikan modal kepada anaknya untuk rutin membaca surat Waqiah. Pokoknya modal punya baca surat Waqiah. Yang penting punya amalan, kemudian dipegang istiqomah insya Allah. Saya punya kawan juga waktu mondok, dia termasuk yang beliau guru saya. Itu orang mau mondok Mekah,